Oke, Udah berapa orang? 6. Halo, bentar lagi Pak. 15 menit. Oke, kita mulai saja ya. Nyebutnya apa ya? Warga SMPMI Iya betul. Para warga SMPMI, bahwasannya kita ingin live di sini. Kita ingin menyampaikan sesuatu ya, walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, tapi kita masih bisa berkarya, masih bisa ingin menyapa para siswa-siswi sekalian biar kita tuh tetap berkomunikasi sama siswa-siswi sekalian ya. Jadi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati yaitu Ibu Dr. Anda Fajarinawati selaku Kepala SMK YMIK Jakarta. Juga yang saya hormati para waka kesiswaan, waka humas, waka kurikulum yang alhamdulillah mendukung terlaksananya acara ini. Dan juga yang saya hormati pemateri kita nih yang dari jauh-jauh ya. Kita panggil nih dari Yaman langsung ya. Mungkin beliau juga punya madu Yaman, jadi kalau yang mau mesen bisa langsung ke beliau gitu ya. Intinya ini yang sudah tidak asing lagi ya pemateri kita nih, yang pengisi materi atau tausiah ini tidak asing lagi, sudah sangat terkenal di mana, di keluarganya ya. Jadi ini sudah sangat terkenal ya. Namanya siapa? Namanya Ustadz Heri Maulana SS ya. Dan beliau ini malang melintang di Tangerang ya? Iya, di Tangerang dan juga Jakarta. Daerah Jakarta. Tangerang dan sekitarnya lah, sekitar istri doang maksudnya. Ya kita santai aja. Kenapa? Karena memang dalam penjelasan materi kita harus relax ya, nggak usah yang kaku gimana. Betul. Intinya kita akan ngobrol-ngobrol ringan nanti. Saya akan bertanya jawab kepada Ustadz Heri ini. Dan juga nanti akan penyampaian materi dahulu dari Ustadz Heri. Intinya kita mengupas lebih dalam tentang judulnya ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini sangat menarik sebenarnya, sangat menarik sekali. Kenapa? Karena kitab-kitab Allah ini mungkin ada banyak ya Bang ya. Betul. Artinya ada yang tertulis ya, ada yang terdokumentasikan atau tidak. Nah ini nanti bisa mungkin dijawab juga. Oke, langsung saja kita panggilkan ya yang Ustadz kita ya, yaitu kepada Ustadz Heri Maulana SS. Pada beliau kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melakukan pembelajaran, walaupun sama-sama kita tahu kondisi dan keadaan kita yang memang belum memungkinkan untuk bertatap muka. Tapi alhamdulillah walaupun dengan metode daring ini kita dapat saling menyapa, kita dapat saling bertatap muka. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa cepat kembali ya belajar secara langsung ya. Karena walau bagaimanapun juga antara virtual dengan langsung itu lebih mengena langsung ya. Ya, di samping saya sudah ada rekan saya, Bapak Ustadz juga, ini Ustadz Yoga. Kebetulan saya dan Pak Yoga dari kampus yang sama ya. Iya. Itu dari UIN Ciputat ya, Universitas Islam Negeri, yang dulunya mungkin terkenal dengan sebutan nama IAIN ya, namun jurusannya beda. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, tidak panjang di sini saya akan sedikit menyampaikan materi pada kesempatan PJJ yang pertama ini ya. Namun sebelumnya
Perkenalkan, saya Heri Maulana. Ya, kebetulan pada tahun ini saya ditugaskan oleh sekolah untuk mengajar materi PAI kelas 11 OTKP, 11 AK dan 11 BDPM. Ya. Pada kesempatan PJJ pertama ini kita tidak terlalu fokus terhadap materi, kita ngobrol-ngobrol ringan saja. Ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mendapatkan LKS. Coba yang sudah mendapatkan LKS, coba kalian buka LKS-nya. Bab pertama. Ya. Bab pertama, nanti saya sedikit berbicara, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh kalian bertanya, ya. Bertanya, nanti kita akan jawab semampu kita, ya. Kita akan jawab semampu kita, ya. Bab pertama itu kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa sih iman kepada kitab-kitab Allah, kita sedikit mengupas tentang pengertian iman dulu nih. Ya, apa sih arti iman? Ayo, ada yang tahu nggak iman? Apa pengertian iman? Kita sering mendengar iman. Kita harus beriman. Apa sih iman itu? Iman itu merupakan kata-kata yang yang mungkin sering kali terucap dari mulut kita, sering kali terdengar oleh telinga kita, tapi kadang-kadang kita kurang paham. Apa sih iman? Percaya. Ya, mungkin sebagian besar kita memahami bahwa pengertian iman adalah percaya. Betul. Tapi kurang lengkap. Ya, iman bukan hanya percaya. Ya, tapi pengertian iman yang lebih mendalam adalah yang pertama, ingat. Yang pertama diyakini dengan hati. Kemudian yang kedua diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga ini yang terpenting. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah dilakukan atau diaplikasikan dengan perbuatan. Saya ulangi lagi. Yang pertama, pengertian iman adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga adalah wal af'alu bil arkan. Artinya apa? Dilakukan dengan tindakan, diaplikasikan dalam perbuatan. Ya. Kalau hanya sekedar kalau pengertian iman hanya terbatas sekedar percaya, saya yakin ya, orang yang nggak pernah sholat pun ketika ditanya percaya nggak sama Allah, percaya nggak sama kitab-kitab Allah, percaya, ya. Tapi apakah seperti itu? Tidak, ya. Iman itu lebih kepada perbuatan, ya. Kita tidak perlulah kita menggembor-gembor saya orang beriman, tapi kelakuan kita jauh daripada norma-norma agama. Ya, saya orang beriman, malam minggu jalan sama cowoknya, ya. Kemudian naik motornya sikepan yang kenceng, beriman, kurang imannya, dan seterusnya. Ya, jadi lagi-lagi ya, iman itu lebih kepada perbuatan. Ketika kita sholatnya rajin, sama orang tua patuh, sama guru hormat, sama temen nggak suka jahil, itu dikatakan orang beriman. Ya, ini mah ngajinya nggak pernah, sholatnya nggak pernah, ngaku orang beriman. Tidak seperti itu, ya. Itu pengertian mendasar tentang iman. Jadi iman lebih kepada perbuatan. Lanjut aja. Ya, lebih kepada perbuatan. Nah, sekarang kita bahas iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang saya tanya, Allah menurunkan berapa kitab? Berapa? Ya, 4 kitab. Ya, 4 kitab. Ya, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, namun di samping itu Allah juga menurunkan yang namanya suhuf. Ya, atau bisa disebut dengan lembaran-lembaran, biasa disebut dengan lembaran-lembaran. Ya, pada kesempatan kali ini saya tidak akan banyak membahas, saya lebih kepada dialog, saya hanya sedikit menjelaskan. Ya, tadi iman sudah,
Nah, sekarang iman kepada kitab. Nah, apabila kita ingin dikatakan bahwa kita termasuk atau tergolong orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, hal yang terpenting yang pertama apa? Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Apakah cukup dengan meyakini? Tidak. Ya. Kita sebagai umat Islam, ya, kita harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya, baik itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi di luar daripada Al-Quran, ya, untuk saat ini kita cukup meyakini saja, tidak boleh mengamalkan. Kenapa demikian? Karena intisari daripada ketiga kitab tersebut sudah termaktub dan sudah terangkum di dalam Al-Quran. Ya, jadi kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Selain meyakini apa? Yang kedua, kita sebagai umat Islam yang mengimani Al-Quran, yang mempercayai Al-Quran apa? Baca Al-Quran. Ya, jangan Al-Quran dijadikan sebagai pajangan aja. Ya, dibuka setahun sekali ketika Ramadan. Itu juga biasanya awal-awal doang. Awal-awal doang orang pada rajin tuh buka Al-Quran, pertengahan hingga akhir biasanya imannya sudah mulai kendor. Nggak boleh seperti itu, ya. Baca Al-Quran, ya. Kalau sudah kita mengimani kemudian suka membaca Al-Quran, ya, hal yang terpenting ya adalah kita berusaha menjalankan kandungan daripada Al-Quran tersebut. Ya, kata Al-Quran kita disuruh patuh sama orang tua, ikutin. Kata Al-Quran kita disuruh apa? Banyak beribadah kepada Allah, ikutin. Itu yang terpenting. Dan yang terakhir, ya, materi yang akan saya sampaikan di sini tadi pengertian iman sudah, iman kepada kitab-kitab Allah sudah. Intisarinya yang terakhir adalah fungsi daripada kitab-kitab Allah. Ya, saya hanya menjelaskan satu saja, ya. Walaupun nanti fungsinya banyak, ya. Karena keterbatasan waktu, saya hanya menjelaskan satu saja. Di antara fungsi daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, terutama Al-Qur'an, fungsi Al-Qur'an kepada apa? Terhadap kita di antaranya adalah sebagai panutan, sebagai acuan hidup, ya, sebagai pedoman hidup kita Al-Qur'an. Ya, kalau kita sudah berpedoman kepada Al-Quran, kalau kita sudah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita, insya Allah aman. Ya, saya kasih contoh sederhana, logika sederhana begini. Misal, ya, kalian dibeliin motor nih sama orang tua kalian. Taruhlah kalian dibeliin motor Ninja 2,5 sama orang tua kalian. Ya. Nah, ketika kita menerima motor tersebut, pasti akan diberikan buku panduan, buku petunjuk menggunakan motor. Ya, buku petunjuk. Nih motor harus dirawat dengan cara seperti ini, diisi bensinnya seperti ini, kemudian diganti olinya sekian bulan sekali, kemudian ban yang pas yang seperti ini, kemudian rantainya seperti ini, dan seterusnya. Itulah buku panduan. Apabila kita ikuti tata cara penggunaan motor sesuai dengan buku panduan, motor kita awet, ya, motor kita selamat di jalan juga nggak khawatir. Tapi manakala kita sudah keluar daripada buku panduan tersebut, misal, ya, kita dibelikan motor buku panduan yang seharusnya di buku panduan itu kita menggunakan ban yang ukurannya besar, kemudian kita pakai yang kecil, yang seharusnya diisi bensin, kita isi minyak tanah. Bagaimana keadaan motor? Rusak. Ya, membahayakan. Nah, begitu pula Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu kita, panduan kita, ya, rujukan kita, petunjuk dalam hidup kita. Dalam setiap melangkah, setiap segala sesuatunya terdapat dalam Al-Quran. Apabila kita mengikuti petunjuk tersebut, selamat, ya, hidup kita di dunia dan di akhirat. Tapi apabila kita melenceng sedikit saja, pasti akan ada mudarat yang akan kita dapatkan, ya.
Ya, itu saja ya, sekedar mukadimah dari saya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, bagi para siswa ya warga SMK YMIK yang ingin bertanya boleh silakan ya. Silakan yang mau bertanya. Ya. Ya, saya lihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama nih ya. Oke, pertama sini nanya Bang nih. Namanya Rizky Ramdhanu. Ya. Pak, maaf mau nanya, terkadang kan iman kita suka naik, suka turun. Nah, itu biar iman kita kuat dalam artian naik terus, itu gimana Pak? Oke, Pak, iman kita kan kadang suka naik, suka turun. Ya, itu manusiawi. Ya, iman tuh kurang lebih kalau saya gambarkan ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada iman yang selalu naik, nggak turun-turun. Iman siapa? Iman para anbiya, para rasul. Ya, Nabi itu walaupun diuji dengan sedemikian hebatnya ujiannya, imannya nggak pernah turun, malah makin percaya kepada Allah, malah makin naik. Beda sama kita. Kadang-kadang ketika kita diuji sama Allah, kita suka kendor. Ya, itu jadi singkat, iman yang selalu naik, iman para anbiya, para rasul. Yang kedua ada iman yang selalu turun terus, nggak pernah naik-naik. Siapa? Iblis. Biar dikata bagaimana juga yang namanya iblis mah nggak pernah dia mau tunduk kepada Allah, dia selalu membangkang kepada Allah. Itu kerjaan siapa? Iblis. Makanya iman selalu turun. Ya, ada yang imannya stuck lurus terus, naik kagak, turun kagak. Siapa? Malaikat. Kenapa demikian? Malaikat nggak punya nafsu. Kata Allah ibadah, dia ibadah terus, nggak pernah naik turun. Dan yang ketiga, yang terakhir maaf, iman yang naik turun. Iman siapa? Iman kita nih, manusia nih. Ya, iman manusia kadang naik, kadang turun. Ya, kalau naik bagus, cuma kadang-kadang kalau turun ini bahaya. Pak, bagaimana kalau seandainya iman kita lagi turun? Ya, kalau seandainya kondisi iman kita lagi turun, cara ngecasnya kembali dengan apa? Dengan cara ya kita rajin menuntut ilmu, rajin dengerin ceramah ya tuh. Dengerin ceramah, apalagi kalau seandainya kita dengerin ceramahnya yang berkaitan dengan kematian, dengan akhirat, ya. Insya Allah yang tadinya turun akan stabil lagi, ya. Rajin menuntut ilmu, dengar rajin ke majelis taklim, buka Al-Qur'an. Insya Allah iman kita akan menjadi stabil. Ya, seperti itu. Jadi wajar kalau seandainya iman kita naik dan turun, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan seperti itu. Ya, iman manusia kadang naik, kadang turun. Ya, itu jawabannya kurang lebih. Ya. Yang mau bertanya lagi silakan. Ada lagi nih, Pak. Ya. Di era sekarang nih, bagaimana Pak Ustadz nih mengarahkan anak-anak lebih dekat dengan Al-Quran daripada gadget? Nah, di era sekarang ya bagaimana cara mendekatkan anak-anak dengan Al-Quran daripada dengan gadget? Ya, ini sekarang yang menjadi problematika orang sekarang. Jangankan anak-anak SMK, anak SD pun kadang-kadang dengan yang namanya handphone itu sudah luar biasa dekatnya. Ya, kadang-kadang ya handphone lowbat aja udah bingung tuh nyari casan kemana, nggak ada paket kita bingung. Ya, wah nggak ada paket nih, bagaimana nih? Ya, beda ketika kita nggak baca Al-Quran sehari saja, kita tampak biasa saja. Ya, nggak baca Al-Quran jangankan sehari, sebulan kita nggak ngebet Al-Quran. Sekarang orang sudah biasa aja tuh. Ya, beda sama zaman dulu. Ya, coba zaman dulu ya kita lihat setiap ba'da maghrib itu dulu di kampung saya, habis maghrib tuh orang anak-anak kecil itu pada hilir mudik tuh bawa Al-Quran, pada ke guru ngajinya, ya mau pada belajar ngaji. Nah sekarang ini terbalik, ya habis maghrib bukan yang ngaji udah pada dandan. Kalau anak-anak SMK kebanyakan, bukan SMK sini bukan, ya udah pada dandan siap-siap, ya. Ini merupakan contoh yang kurang baik. Bagaimana cara mendekatkannya? Kita harus tanamkan sejak dini kecintaan terhadap Al-Quran. Bagaimana tanamkannya? Rajin dengerin ayat Al-Quran. Pokoknya intinya apa? Rajin ke majelis taklim. Dan ingat, perhatikan. Ya, perhatikan. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa nanti di alam kubur, ya, itu manusia cuma sendiri, nggak ada yang nemenin. Ya, kita mau teriak sekuat apapun nggak ada yang mendengar, nggak ada yang membantu. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa
ketika orang tersebut suka membaca Al-Quran selama di dunia, maka Al-Quran tersebut akan datang sebagai teman dia di dalam kubur. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada satu hadis juga yang mengatakan bahwa bacalah Al-Quran, sungguhnya nanti Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat, akan mendatangkan penolong ya bagi kita ketika kita sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam kubur, bahkan ke alam akhirat. Jadi perbanyak baca Al-Quran. Gadget yang selama ini nih kita pegang tiap hari, nih gadget nih, handphone kita pegang tiap hari, bisa nolongin kita? Kagak ya, nggak bisa ya. Yang kita banggakan gadget yang kita beli sampai jutaan rupiah bisa nolongin kita? Enggak ya. Al-Quran ya, jadi tanamkan dan ingat ya, kita hidup enggak selamanya. Jangan pernah kita beranggapan bahwa saya masih muda, matinya masih lama. Baca Al-Qurannya antar aja kalau saya udah tua. Woi, umur nggak ada yang tahu. Orang kecil mati kalau Allah takdirkan mati. Ya, anak muda mati kalau Allah takdirkan mati. Ya, yang tua mati kalau Allah takdirkan mati. Artinya apa? Ya, kematian tidak memandang usia. Ketika Allah sudah mentakdirkan dia mati pada usia sekian, tidak ada yang bisa menolaknya. Dan pada saat kita mati, kita belum bisa membaca Al-Quran, di dunianya tidak pernah membaca Al-Quran, disitulah kita menyesal sejadi-jadinya. Makanya selagi kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sempatkan diri kita membaca Al-Quran. Habis maghrib kebet Al-Quran, satu ain aja, ya, satu alif, satu ain, ya, atau satu surah saja, ya. Biasakan membaca Al-Quran ya, jangan dijadikan Al-Quran sebagai pajangan aja. Apalagi yang belum bisa baca Al-Quran, yuk mumpung masih ada kesempatan, belajar dikit-dikit, datengin guru ngaji, minta ajarin. Jangan sampai udah tua nyesel kita nggak bisa baca Al-Quran. Ya, mungkin itu saja Pak. Ada lagi nih Pak, dari Lutfiah. Ya, Lutfiah Habibah. Ini mau nanya, katanya Pak mau tanya nih, jika tidak mempunyai wudhu atau dalam keadaan suci, tidak diperbolehkan memegang Quran kan? Tetapi bolehkah kita membaca lewat aplikasi yang ada di HP? Jika mau membacanya, apakah pahalanya sama atau gitu? Oke, di dalam satu ayat Al-Quran dikatakan bahwa la yamassuhu ilal mutahharun. Artinya apa? Janganlah kamu menyentuhnya, janganlah kamu memegangnya kecuali ilal mutahharun, kecuali kita dalam keadaan suci. Ya. Nah, ya. Jadi jangan kamu menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Di sini ada ikhtilaful ulama, artinya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran yang tidak boleh disentuh itu Al-Quran yang betul-betul murni Al-Quran. Artinya di situ tidak ada terjemahan, tidak ada tajwid dan seterusnya. Murni tulisan Al-Quran itu baru tidak boleh disentuh. Ya. Selain itu ada yang mengatakan bahwa walaupun dalam keadaan tidak suci, ya boleh menyentuh. Tapi ya untuk lebih kehati-hatian kita, ya alangkah bijaknya, alangkah baiknya ketika kita dalam keadaan tidak suci, untuk menghormati daripada kesucian Al-Quran, maka sebaiknya kita tidak menyentuhnya. Ya, Pak, bagaimana kalau seandainya membacanya lewat aplikasi di handphone? Sekarang kan di handphone banyak Al-Quran. Sama saja ketika tulisannya Al-Quran, sama saja mau di handphone, mau di kertas buku dan seterusnya, sama saja itu Al-Quran, ayat Al-Quran. Ya, sebaiknya alangkah bijaknya lebih baik kita tidak menyentuhnya. Ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi nih? Ada lagi. Ini dari Kak Desal, ternyata masuk Kak Desal. Kak Desal, alumni. Ya, selamat Kak Desal, selamat siang. Assalamualaikum Kak Desal. Iya. Ini kita mau nanya nih Pak, Ustaz Heri itu ya. Mengapa harus ada kitab-kitab lain selain Al-Quran? Ya. Jika Al-Quran itu sudah ada dari zaman azali dan isinya lebih lengkap. Mengapa harus ada kitab-kitab lain selain Al-Quran? Jika Al-Quran memang sudah diciptakan sejak zaman azali dan memang isinya sudah lengkap. Ya. Ini pertanyaannya susah-susah gampang. Ya. Repot juga nih. Ya, jadi begini, sebelum Allah menurunkan Al-Quran, ya, Allah kan menurunkan berbagai macam kitab, ya, berbagai macam kitab, ya, ada kitab Injil, Taurat dan seterusnya, ya.
dan kitab-kitab tersebut kita yakini sebagai umat Islam bahwa kitab-kitab tersebut ya itu berlaku hanya bagi umat tersebut. Ya. Misal Injil hanya berlaku bagi penganut daripada Nabi siapa? Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Betul. Setelah Nabi Isa wafat, kemudian terjadi pergeseran nilai-nilai. Ada yang mengatakan bahwa demi kepentingan politik dan seterusnya maka kitab-kitab tersebut dirubah, maka kitab tersebut tidak berlaku lagi. Allah tahu itu, maka Allah gantikan dengan kitab yang baru, yaitu Al-Quran. Pak, kenapa sih Allah pakai menurunkan kitab-kitab yang lain? Ya, kenapa enggak dari dulu Al-Quran saja yang Allah turunkan? Kenapa Allah pakai turunkan kitab-kitab yang lain? Pertanyaan ini sama seperti ini Kak Desal. Ya, Pak, kenapa sih Allah pakai nyiptain neraka? Ya, kan Allah sudah menciptakan surga, ngapain pakai nyiptain neraka? Ya, kenapa sih Allah harus menciptakan orang jahat? Kan Allah mampu menciptakan seluruh orang baik. Ya, kenapa Allah masih menciptakan orang jahat? Jadi semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa hikmah di balik itu? Di balik itu semua ya, sekarang kan kita khususnya kita umat Nabi Muhammad ya, ke hikmahnya kenapa Allah menurunkan kitab-kitab selain pada Al-Quran itu sebagai ujian buat kita. Ujiannya apa? Kita masih percaya nggak sih Al-Quran itu murni, ataukah kita masih mempercayai kitab-kitab yang lain dan mau menjalankan isi daripada kitab-kitab yang lain? Sedangkan kita tahu bahwasanya kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran ya, sampai dengan saat ini kita yakini bahwa kitab tersebut tidak boleh kita amalkan isinya, hanya wajib kita imani bahwa kitab tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitab tersebut. Ya, kenapa kita tidak boleh mengamalkan kitab-kitab selain pada Al-Qur'an? Karena banyak, sejarahnya panjang, kalau kita kupas nanti banyak ya, panjang. Ya, karena terjadi pergeseran. Ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab yang lain selain pada Al-Qur'an itu sudah tidak murni, banyak campur tangan manusia di situ. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin jangan banyak-banyak. Satu lagi. Ya, satu lagi. Lapar juga. Ya, jadi nanti kita bisa macam-macam nih ngomong. Ya, tapi nanti ada waktu-waktunya. Jadi jangan dihabisin dulu ya. Iya, jangan dihabisin dulu. Insya Allah nanti kita akan berjumpa di lain waktu ya. Siap. Pokoknya PR ini luar biasa ini. Ya, biasa di luar saya. Bukan luar biasa. Oke, terakhir. Ya, terakhir. Ini ada dari Saidi nih, 2966 nih. Pak, mau nanya nih Pak, kalau nggak wudu pegang Al-Quran boleh nggak Pak? Gitu. Tadi hampir sama ya. Sama ya. Ya. Oke. Mungkin ada boleh satu lagi. Tadi intinya untuk lebih menghargai, menghormati Al-Quran, lebih baik kita wudu dulu. Ya, wudu dulu. Untuk lebih menghormati, menjaga kesucian daripada Al-Quran, alangkah baiknya kita wudu dulu. Ya, alangkah baiknya. Ya, Pak, kalau kita terpaksa, misal kita melihat Al-Quran tergeletak, ya, kita tidak punya wudu, mau wudu jauh bagaimana? Apakah kita biarkan tergeletak begitu saja? Itu juga kurang bijak. Kita ambil sebisa mungkin, kita tidak menyentuhnya dengan alas, entah itu kertas atau kain, pokoknya diusahakan tidak sampai menyentuh, kita taruh di tempat yang lebih layak. Ya, seperti itu. Ya, cukup kali. Ya, sudah mungkin cukup itu dari saya untuk saat ini. Ya, di lain waktu mungkin kita akan lanjutkan. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sekiranya disiapin dulu ya, kurang puas dengan jawaban saya, boleh nanti di lain waktu ditanyakan lagi gitu ya. Intinya pertanyaan disiapin dulu nanti ya, disiapin dulu yang banyak ya. Betul. Jadi pas di sini lebih banyak kasih tanya jawab, karena lebih seru seperti itu. Ya, betul sekali. Ya. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada rekan seperjuangan saya, Bapak Prayoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Heri Maulana yang sudah menyampaikan materi. Pada intinya ini kita akan buat intinya hampir setiap hari ya di masa pandemi Covid ini. Kenapa? Karena jelas sekali kita guru-guru ya, terus terang aja itu agak kebingungan untuk media pembelajaran untuk para siswa sekalian gitu.
Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan meeting, ya, hampir semua guru meeting, saya yakin siswa juga kebingungan gitu. Terus juga kalau misalkan classroom aja, siswa juga bosan mungkin begitu. Jadi kita akan terus berinovasi, artinya dalam keterbatasan COVID ya, kita akan berinovasi dari yang kekurangan menjadi sebuah kelebihan gitu ya. Siapa tahu nanti kita broadcast seperti ini bisa seterusnya berjalan. Nanti juga mungkin kalau OSIS mau ngadain pensi bisa menggunakan broadcast ini ya bisa ya. Bisa. Nyanyi, kalau sekarang udah enak suaranya karena udah ada mic-nya nih ya. Jadi nanti bisa nyanyi, bisa tampil segala macam ya. Itu bisa ya. Yang nonton ini juga boleh lah bisa kata. Pak, ini ada terakhir nih Bimo biasanya emang gak pernah ketinggalan nih. Ya, Bimo. Ya, terakhir ya. Oke, sekali lagi terakhir nih Pak. Ini mau nanya nih, kalau azan 2 kali itu batal nggak Pak? Atau pas azan pertama? Azan 2 kali. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih Bimo? Pak Heri, ini Bimo mau nanya kalau azan 2 kali itu batal nggak? Atau pas azan pertama? Oh, maksudnya azan yang kedua kalinya, yang pertama batal nggak gitu kali ya? Gimana? Nggak paham juga nih Bimo, pertanyaannya bisa diulangi lagi Bimo, ini masih kurang jelas saya ini. Oh, dia lagi ngetik kayaknya Bimo nih. Belum Bimo ada lagi nih ya. Intinya kita bikin kayak gini semuanya buat siswa Bang ya. Iya betul ya, buat karena siswa. Timbul karena keresahan kita ya. Betul. Kita resah karena bingung kita mau ngasih sesuatu gimana, sedangkan ke sekolah itu masih belum boleh menurut peraturan pemerintah ya Bang. Iya. Ya Pak, jadi aturan pemerintah ini sangat ketat ya, karena kalau datang ke sekolah, apalagi menggunakan baju sekolah gitu kan, wah itu udah pasti kita akan ada sanksi. Makanya kita pokoknya gimana caranya berpikir berinovasi supaya kalian itu tetap bisa melihat kita, kalian itu bisa berinteraksi dengan kita seperti itu ya. Jadi ini perlu didukung, artinya di subscribe and like ya, like and subscribe. Dan juga mohon nih kalau memang ini di sini ada Kak Desa yang guru-guru alumni boleh nanti ketika lagi live, nanti kan ada guru-guru di sini, siapa tahu ada yang kangen misalkan itu bisa komen nanti ya. Boleh komen, mengajukan pertanyaan. Iya, pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama Pak Heri, sama nanti ada Pak Zul, ada Pak Marjaya ya. Dan guru-guru yang lain tentunya ada Bu Anissa gitu kan, ada tadi Bu Yuli gitu kan, guru yang lain sama Bu Fajar juga nanti gitu kan. Nih Bimo udah belum diketiknya Bimo. Pak Heri ini Bimo belum tadi. Iya. Bimo ada lagi katanya. Ada lagi ya, ketik lagi coba. Mungkin ini soal Jumat kali ya. Soal Jumat ada yang 1 ada yang 2 kali. Ada yang 1 ada yang 2. Kayak di UIN itu kan biasa kalau di Fatullah itu ajannya 1 kali. Sedangkan di SC ya itu ajannya 2 kali. Mungkin itu kali maksudnya ya. Kalau 1 batal apa enggak gitu. Biasanya kan 2 yang kita biasa. Ya intinya ketika sholat Jumat mau azannya sekali atau 2 kali itu dua-duanya benar. Kenapa demikian? Karena dua-duanya mempunyai landasan hukum yang jelas. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu jangan terlalu kita jangan terlalu kita perdebatkan gitu ya. Karena memang dua-duanya mempunyai sumber hukum yang jelas. Jangan kita mempunyai keyakinan bahwa azan sholat Jumat sekali, kita mengatakan bahwa orang yang melakukan sholat Jumat dengan azan 2 kali itu nggak benar. Itu juga kita kurang bijak kalau seperti itu ya. Jadi mau azan sekali, mau azan 2 kali ketika melakukan sholat Jumat, insya Allah dua-duanya benar karena dua-duanya mempunyai landasan hukum yang jelas ya. Ada lagi Pak? Cukup? Ini cukup kayaknya. Ente mau sholat ya? Iya. Mau sholat ya. Oke. Kirain mau ngobrol-ngobrol nggak? Terserah Pak. Masih mau ngobrol lagi nggak? Silakan kalau memang mau ngobrolkan lagi. Iya. Ya. Mungkin Pak Harit ada yang mau tanyakan Pak Harit? Ada yang mau tanyakan? Mungkin ada yang. Bu Nisa nanya apa? Bu Nisa? Iya. Mungkin Bu Nisa mau duduk di sini gantiin saya. Iya, mau gantiin boleh. Intinya nanti kita akan show up ya semua guru-guru SMK YMI ada di YouTube di broadcast ini, karena memang kita tadi sekali lagi memang untuk kalian ya, untuk para siswa sekalian biar bisa terpenuhi bisa melihat guru-guru YMI gitu ya.
Ini juga kita bela-belain nih supaya YouTube-nya bisa aktif dengan menggunakan mic yang lumayan bagus ya, dan juga kamera lumayan bagus ya. Jadi suaranya lebih bagus. Coba kalau pakai meeting dibikin YouTube, nah itu agak cempreng nih suaranya. Betul. Jadi ini sebenarnya bisa nanti main musik. Nanti yang OSIS juga kalau mau datang ke sekolah ya, yang mau nyumbang lagu boleh, yang mau nanti ya. Ya yang mau tampil lah intinya baca puisi dan lain-lainnya boleh ya. Iya betul. Yang jadi, mau pokoknya yang mau mengungkapkan kreasinya, kreasi itu. Kreasi silahkan ungkapkan saja di sini ya. Boleh ya, tetapi sebelum datang konfirmasi terlebih dahulu. Ya. Kemudian nanti kita akan melakukan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Juga datangnya nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh karena memang sekarang masih waktunya yang belum memungkinkan. Mungkin nanti ada ide kalau kita mau ada pencarian bakat ya. Ya, bisa. Bisa ya. Nanti bisa, lewat YouTube ini nanti OSIS misalkan bikin form nanti siapa nih tampil yang paling bagus nih kan gitu ya, nyanyi gitu. Misalnya tampil apa itu bisa tuh. Ya. Itu mungkin progres ke depannya. Intinya nih channel broadcast kita Radio SMK YMIK ini ke depan akan digaung-gaungkan ya, supaya kita bisa sekali lagi bisa memperlihatkan SMK YMIK itu semakin lama semakin maju ya. Betul. Semakin bisa dilihat oleh masyarakat, bisa lebih real nyata pengaplikasian yang ada di SMK YMIK. Bahkan ke depan itu ada eskul baru ya Bang? Ya, eskul baru yaitu eskul sesuai dengan minat kejurusan masing-masing. Ya, jadi kalau kalian memang nanti jurusan TKJ itu nanti ada eskulnya, memperdalam ilmu komputer seperti apa, jaringan seperti apa, nanti kita akan buatkan eskul. Ya, TKJ robot. Robotik ya, betul. Jadi mainnya di Arduino ya Pak ya. Di Arduino nanti kita mainnya robotik. Ya, terus ada lagi perhotelan nanti antara food and beverage nanti dia masak-masak, ataupun nanti ada lagi yang lainnya gitu. OTKP nanti ada juga ya. Dari masing-masing jurusan nanti ada eskul, yang mana eskul tersebut tujuannya untuk lebih mempertajam keahlian siswa di bidangnya masing-masing. Yang di OTKP lebih ahli di bidang kesekretarisannya, kemudian yang di BDP lebih ahli di dalam bidang penjualannya dan seterusnya ya. Masing-masing jurusan nanti kita akan buatkan eskul seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya Pak. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya tetap semangat, SMK YMIK bisa, SMK YMIK jaya ya, dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.